Hari ini saya mau menyampaikan tentang identitas kita di dalam Tuhan. Siapapun yang mendengar pesan ini, yang sudah bertobat, yang sudah kembali ke jalan Tuhan, yang sudah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yang sudah merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama, tapi masih merasa, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku masih seperti ini? Semoga ini jawaban dari pertanyaan atau doa kamu. Ayat yang akan kita baca hari ini, saya ambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau saat ini kamu masih merasa, why it's still the same? Kenapa hidupku masih sama? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa seolah Tuhan masih diam? Jika kamu merasa bahwa kamu sudah di jalan yang benar, melakukan yang benar, patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan adalah kunci pertama. Kamu sudah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kamu sudah merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Melakukan perintahnya, baik yang umum maupun personal. Mungkin yang kamu lupa adalah identitas kamu, identitas kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang masih ada di pikiran kita seringkali adalah kebohongan-kebohongan yang diberikan, dimasukkan oleh iblis ke dalam pikiran kita. Seolah kita masih tidak layak menerima janji Tuhan. Seolah kita masih tidak pantas karena dosa-dosa kita. That's a lie. Decree and declare, deklarasikanlah. Tuhan, aku mau percaya. Mulai detik ini, bahwa aku dengan imanku di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa aku adalah anakmu dan engkaulah Bapakku. Ketika kita paham identitas kita di dalam Tuhan, kita memiliki kuasa seperti yang ditulis di dalam Yohanes 1 tadi. Bayangkan Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Apa yang tidak kita dapat ketika Bapa kita adalah seorang raja? Tidak ada apapun yang akan berani menyentuh anak-anak Allah. Lawanlah apapun yang ada di pikiran kamu, yang menyesatkan kamu, yang membuat kamu tidak percaya bahwa Bapamu di sorga adalah raja di atas segala raja.
Tuhan di atas segala Tuhan, Allah semesta alam. Dan kita adalah anak-anaknya yang diberi kuasa. Pahami ini, renungkan ini, sampai kamu betul-betul memahami identitas kamu, hak-hak kamu. You are worthy. Karena kasih Allah. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Bapa kita. Bapa mana yang tega melihat anaknya menderita? Seringkali yang harus kita lakukan adalah melihat lagi iman kita, pikiran kita. Kalahkanlah semua yang negatif yang ada di dalam kepala. Hancurkanlah di dalam nama Yesus. Lalu pakailah identitas itu. Tuhan, aku percaya aku adalah anakmu dan Engkau adalah Bapakku. Mulai detik ini, aku percaya hidupku diubahkan. Seringkali iman yang besar itu hanya sebatas ucapan satu kali saja. Dan lepaskan. Jangan dipikirkan. You are worthy. You are saved. Kamu layak menerima janji Tuhan. Kamu layak mendapat pertolongan Tuhan. Kalahkanlah semua hal yang berupaya mengecoh kamu untuk sadar akan siapa kamu di dalam Tuhan. Berbahagialah, bersyukurlah, mulai dari mensyukuri keselamatan di dalam Tuhan. Pakailah waktumu untuk lebih sering berkomunikasi dan mendengar Bapamu di sorga. Satu langkah penting mengetahui identitas kita di dalam Tuhan mampu mengubah hidup kita seutuhnya, sepenuhnya. Karena banyak orang yang mengatakan mereka percaya, tapi bahkan mereka ragu atau tidak tahu siapa sesungguhnya mereka di dalam Tuhan. Dan siapakah Tuhan bagi mereka? Tuhan adalah Bapa kita yang mencintai dan mengasihi kita. Untuk kamu anak-anak Tuhan yang sudah berjuang, berubah untuk kembali kepada Tuhan dan patuh pada Tuhan, this is your message. Terimalah dan pakailah identitas itu. I hope this helped. God loves you and God bless you.